Sedikit mengulang dari part kemarin, setelah mengikuti jejak cairan merah milik Gloria, akhirnya Yansen pun sampai di sebuah gua. Yansen yakin bahwa ini adalah sarang dari sang bos. Dia yakin karena noda cairan merah itu mengarah ke dalam gua. Di dalam gua, Yansen menemukan beberapa benda milik Gloria. Di sana ada sebuah medali dan foto Gloria semasa masih hidup dengan anaknya. Dalam hati Yansen, mengapa zombie yang kejam menaruh benda-benda ini di dalam gua? Mungkinkah dia masih memiliki kenangan yang tersisa dari saat dia masih menjadi manusia? Tiba-tiba, Gloria muncul di belakang Yansen dengan gerakan yang bersiap untuk menyerang Yansen. Namun Yansen menyadari dan langsung menembaknya. Kedua serangan itu membuat tempat itu begitu berantakan. Namun Gloria melompat dan berniat menusuk Yansen dari atas. Dan Yansen pun tak mau kalah. Dia juga langsung menembak Gloria saat dia masih berada di udara. Beberapa saat kemudian, terdengar suara teriakan seorang anak dari dalam sebuah mobil. Dan Gloria terlihat sangat ingin menyelamatkan anak itu yang ternyata itu adalah anaknya. Mobil yang membawa anak Gloria itu pun kemudian tancap gas meninggalkan tempat itu yang membuat Gloria sangat terkejut. Tanpa pikir panjang lagi, demi menyelamatkan anaknya, Gloria pun berlari mengejar mobil yang membawa anaknya itu. Panel berpindah di desa Ansioki. Terlihat semua warga desa dan juga ada beberapa orang yang datang ke sana. Yang datang ke desa Ansioki itu adalah orang-orang dari keluarga Fang, yaitu kelompok dari Fangsu. Kedatangan mereka terlihat bukan ingin bertindak baik dengan menodongkan senjata ke arah Ansioki dan kakeknya. Fangsu akan bertanya sekali lagi kepada Ansioki dan kakeknya. Dia bertanya, di mana orang brengsek yang mencuri mobil spotnya. Ansioki memandang sinis ke arah Fangsu. Dalam hati Ansioki, dia sangat tidak tahu malu. Dia berbicara seolah-olah mobil milik orang lain itu telah dicuri darinya. Fangsu kesal karena dia tidak jadi kencan dengan selebriti yang dia sukai. Fangsu menyalahkan warga desa yang terus saja menutupi kesalahan orang itu. Tak lama kemudian, ada sebuah mobil yang datang. Fangsu senang karena kedatangan mobil itu sangat tepat pada waktunya. Oleh karena itu, Fangsu akan membiarkan warga desa itu melihat sesuatu yang hebat. Kemudian, Fangsu memegang dan menarik kain yang menutupi sesuatu di bak belakang mobil itu sembari mengeluarkan senyuman liciknya. Ternyata di balik kain itu ada sebuah kurungan dari besi yang ada Gloria dan anaknya di dalamnya. Terlihat Gloria yang sedang memeluk anaknya untuk menenangkan anaknya itu agar dia tenang. Ansioki terkejut. Dia tahu jika itu adalah Violent Zombie yang menyerang desanya terakhir kali. Fangsu sangat marah karena semua orang hanya diam saja. Jadi karena mereka masih tidak mau bicara, Fangsu akan melemparkan Ansioki ke dalam kandang untuk memberi makan Violent Zombie itu. Warga desa pun mulai ragu dengan tindakan apa yang akan mereka perbuat. Kemudian Fangsu menghubungi penembak jitu yang sudah dia persiapkan di suatu tempat untuk segera bersiap. Dia menyuruh menembak siapapun jika ada yang berani bergerak dari sini. Karena tidak ada balasan dari si penembak jitu, Fangsu terus memanggilnya dan menanyakan apakah dia mendengarnya. Dan ternyata di tempat si penembak jitu itu ada Yansen yang terlihat sedang membawa sebuah tombak dan menghabisi penembak jitu itu dengan tombak itu. Kemudian sembari membidik ke arah desa Ansioki, Yansen mengatakan bahwa keluarga Fang menggunakan naluri keibuan yang tersisa dalam diri Violent Zombie untuk mengendalikannya dan memancingnya keluar untuk menyerang penduduk desa.
lalu merampok sumber daya mereka atas nama perlindungan. Mereka sungguh menggunakan metode yang sangat memalukan. Panel kembali ke desa. Ansioki yang sebelumnya tak mau mengatakan apapun, dia disuruh menuju ke arah kandang dan mendekatkan kepalanya agar dia dimangsa oleh violen zombie itu. Ansioki tak punya pilihan. Jika dia tidak cepat melakukannya, maka orang itu mengancam akan menghabisinya. Jadi Ansioki tak punya pilihan. Maju dia akan mati, mundur pun dia juga akan mati. Sebelum orang itu menembak Ansioki, lebih dulu kepalanya ditembak dari jauh. Seketika orang itu langsung tewas. Hal itu membuat prajurit keluarga Fang yang lainnya sangat terkejut dan melihat ke arah temannya yang sudah tewas. Sedangkan Fang Su yang menyadari ada yang mengambil alih penembak jitunya, dia pun langsung berlari menjauh dari sana. Satu persatu prajurit keluarga Fang pun langsung dihabisi dan Fang Su kesal dengan apa yang dilakukan penembak jitu itu. Dia tak tahu kenapa dia bisa dirampok dari tempatnya dengan mudah. Sedangkan Yan Zheng kali ini sudah menargetkan Fang Su sebagai sasaran tembakan berikutnya. Dia sudah membidik dan siap menembaknya. Namun dari arah lain, sudah ada seseorang yang menembakkan sebuah RPG ke arah tempat Yan Zheng sekarang. Yan Zheng menyadarinya dan langsung melompat untuk menghindarinya. Dia berhasil selamat dan meluncur ke bawah sembari menembak ke arah Fang Su. Tembakan itu meleset dan hanya mengenai kaca spion mobil yang dinaiki oleh Fang Su. Fang Su sangat ketakutan dan menyuruh sopirnya untuk cepat menjalankan mobilnya untuk pergi dari sana. Saat mobil itu sudah berjalan pun, Yan Zheng masih saja terus menembakinya. Tiba-tiba, jam Fang Su berbunyi memberitahukan bahwa jarak mereka terlalu jauh. Fang Su tambah panik setelah membaca notifikasi itu. Dia tahu bahwa bom di dalam violen zombie kecil akan segera diaktifkan. Gloria menyadari sesuatu. Dia mendengar suara pengaktifan bomnya. Namun anaknya tersenyum saat akhir hayatnya sudah di depan matanya. Setelah itu, ledakan pun terjadi di dalam kandang besi. Gloria terkejut melihat anaknya menghilang dari hadapannya. Gloria sangat marah dan mengaktifkan sebuah skill mata seperti Mangekyo Sharingan. Kemudian, Gloria melompat keluar dengan menghancurkan kandang besi itu. Dia berlari mengejar mobil yang dinaiki oleh Fang Su. Dengan matanya yang sekarang, Gloria dapat melihat menembus gunung. Dia dapat melihat mobil Fang Su di balik gunung. Kemudian, Gloria mengeluarkan sebuah senjata di tangannya dan melemparkannya dengan sekuat tenaga ke arah mobil Fang Su. Dan itu adalah sebuah tombak dengan ujung yang berwarna merah. Tombak itu melesat cepat ke arah Fang Su. Lintasan tombak itu melengkung melewati tebing dan sudah tepat di belakang mobil Fang Su. Dalam hati Fang Su, tidak masalah jika zombie kecil itu mati. Tapi sangat disayangkan Gloria lolos. Dia adalah alat yang sangat patuh dan berguna. Sepertinya ada sesuatu yang terbang ke arahku. Saat Fang Su sadar dan melihat ke belakang lewat kaca spionnya, hal itu sudah sangat terlambat. Tombak itu menghantam mobil dengan sangat keras dan membuat mobil itu meledak. Tombak Gloria kemudian ditangkap oleh Yan Zheng yang sudah sampai di dekat mobil Fang Su yang terbakar. Sembari melihat mobil Fang Su yang terbakar, Yan Zheng berkata dalam hati, "Jadi ini dia kekuatan penuhnya. Dia menahan diri saat kami bertarung tadi. Dia marah karena mereka meledakkan zombie kecil itu. Jadi, dia menghabisinya." Tiba-tiba, Yan Zheng menyadari sesuatu. Dia langsung membalikkan badannya dan menodongkan senjata itu ke arah Gloria. Dalam hati Yan Zheng, kapan dia berada di belakangku? Aku pasti sudah mati sekarang jika dia ingin menghabisiku.
Tiba-tiba, Gloria mengangkat tangannya dan memegang ujung senjata itu. Yan Zheng mulai ragu. Dia bertanya-tanya, haruskah dia melawan? Jika dia menarik pelatuknya sekarang, apakah itu akan mengenainya? Dengan terbata-bata, Gloria meminta Yan Zheng untuk menghabisinya sekarang. Yan Zheng tak percaya seorang zombie bisa mengatakan hal seperti itu. Sembari memunculkan tombak lain di tangan kirinya, Gloria mengatakan agar Yan Zheng harus membuat mereka membayar harganya. Kemudian, tombak itu diarahkan ke arah Yan Zheng. Namun dengan cepat, Yan Zheng menarik pelatuknya yang membuat peluru itu menembus kepala Gloria. Gloria pun akhirnya terjatuh ke belakang. Yan Zheng pun sadar kalau sebenarnya Gloria hanya mencoba membuatnya menarik pelatuk. Gloria tidak sungguh-sungguh ingin menyerang Yan Zheng. Tetapi di depan tubuh Gloria yang sudah terbujur kaku di tanah, Yan Zheng mengatakan jika dia akan mengingat kata-kata Gloria. Yan Zheng akan membuat keluarga Fang membayar atas apa yang mereka telah lakukan kepada Gloria dan apa yang mereka lakukan pada dirinya. Pesan sistem muncul. Misi yang ditentukan telah selesai. Epic Gunner pistol Anda dapat ditingkatkan. 3 poin level up telah diperoleh. Violent zombie berhasil disingkirkan. Anda telah memperoleh sejumlah besar EXP. 3 poin level up diperoleh. Poin level up yang tersedia saat ini ada 6. Memperoleh bola mata Gloria yang tidak dimurnikan. Anda sekarang memiliki kekuatan peramal. Penglihatan Anda dapat menembus sebagian besar objek. 1 poin level up diperlukan untuk memurnikan racun zombie. Memperoleh otot Gloria yang tidak dimurnikan. Ini sangat meningkatkan otot Anda, terutama untuk tindakan melempar. 1 poin level up diperlukan untuk memurnikan racun zombie. Memperoleh tombak api petir Gloria. Kerusakan api petir akan ditambahkan saat menyerang. Ini adalah tombak dengan kemampuan menusuk yang tinggi. Skill lemparan fatal tersedia untuk digunakan. Menggunakan semua kekuatan Anda untuk melemparkan serangan fatal. Pengguna dapat memberikan kerusakan api petir massal. Cooldownnya adalah 1 jam. Yan Zheng senang karena dia mendapatkan cukup banyak hal kali ini. Beberapa saat kemudian, Yan Zheng sudah kembali ke desa. Dia sedang berbicara dengan Ansioki. Yan Zheng sudah menyimpan 1 set equipment untuk dirinya sendiri. Dan sisanya, Yan Zheng menyuruh Ansioki dan warga desa untuk menyimpan senjata dan mobil yang tersisa. Dengan semua itu, sekarang mereka bisa mengurus diri mereka sendiri. Sebelum Yan Zheng pergi, Ansioki mencoba menawarkan Yan Zheng untuk tinggal di sana bersama mereka. Sebenarnya, Yan Zheng ingin sekali, tetapi terakhir kali dia berpikir seperti itu, pohon miliknya akhirnya terbakar. Jika dia tidak melakukan sesuatu, Yan Zheng takut masalah akan datang mencarinya setelah beberapa hari yang damai. Setelah itu, Yan Zheng pun pergi meninggalkan Ansioki. Melihat kepergian Yan Zheng, Ansioki hanya bisa mendoakan agar dia berhasil. Yan Zheng pun memacu mobilnya dengan cepat dan perhentian terakhirnya adalah di Dawn City. Namun sebelumnya, Yan Zheng berhenti di suatu tempat. Bagaimana mungkin aku bisa melupakanmu, manis? Ucap Yan Zheng melihat ke bawah. Ternyata tujuan Yan Zheng adalah menghabisi violent zombie batu yang sebelumnya dengan level tanda tanya. Kemudian Yan Zheng mengupgrade beberapa skill yang dia dapatkan dari Gloria. Pesan sistem muncul. Bola mata Gloria yang tidak dimurnikan ditingkatkan. 1 poin level up digunakan. Anda telah memperoleh bola mata Gloria. Otot Gloria yang tidak dimurnikan telah ditingkatkan.
1 poin level up digunakan. Anda telah memperoleh otot Gloria. Epic Gunner Pistol ditingkatkan. 4 poin level up telah digunakan. Memperoleh pistol John legendaris. Kerusakan bertambah 200%. Tingkat presisi bertambah 200%. Jarak tembak bertambah 200%. Skill menembak yang pertama adalah penguncian. Mengunci lokasi yang ditentukan untuk menembak. Memiliki tingkat kena tembak 100%. Skill menembak berikutnya adalah penembakan kilat. Penembak dapat berteleportasi kemana saja di sepanjang jalur yang dilalui peluru. 10 nilai mental akan dikonsumsi. Sekarang, Yanseng sudah siap melawan violent zombie itu dengan menggunakan satu set equipment yang dia dapatkan sebelumnya. Yanseng mulai mengarahkan tombaknya ke arah violent zombie itu. Dia akan menghabisi zombie itu dengan satu serangan. Namun sebelum itu terjadi, ada sesuatu yang mengarah cepat ke arah zombie itu. Yanseng pun menyadarinya. Dalam hati Yanseng, apa itu? Ada sesuatu yang mendekati bos itu dengan kecepatan tinggi. Ternyata itu adalah sebuah serangan yang mengenai telak tubuh violent zombie itu. Dan yang melakukannya adalah pemimpin tim gabungan penjaga ke-10. Dia bernama Wu Fengzhan. Wu Fengzhan berkata, sampah, kau tidak akan bisa melawan. Dan saat ini, Yanseng juga telah menaikkan levelnya menjadi level 5. Semua statnya di angka 5, kecuali resistensi serangan lainnya yang masih di angka 0. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.